Salam, selamat pagi saudara semua yang ada di rumah. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada kesempatan hari ini kita boleh kembali bisa beribadah online. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, itu karena semua anugerah Tuhan, sehingga saat ini kita diberikan kekuatan kesehatan. Marilah saudara semua yang di rumah, kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara fokuskan hati saudara kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.
Pemulihan terjadi Tuhan jikalau kami datang di hadapan-Mu, jikalau kami datang menghadap tahta kudus-Mu. Kami berlutut di hadapan-Mu Bapa. Tanda kami berserah, tanda kami tak mampu Tuhan. Denganmu Yesus, ku ingin melekat padamu Tuhan. Ini kami Bapa, ini umatku Bapa. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan. Menikmati hari
segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji-muji Engkau. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus rapat dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita lebih lagi memuji Tuhan, karena kita umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umat-Nya, kita dipilih
di rumah, kita tetap semangat memuji Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena darah
Puji Tuhan, saudara yang di rumah bisa duduk kembali. Kita siapkan hati kita buka hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian untuk mengawali kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu. Haleluya. Ku tak menyerah, Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang
dekat padamu. Oh Yesusku, datangkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hati, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu, serahkan hatimu, serahkan hatimu. Haleluya. Menyerahkan hatimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita kembali diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, dan berikanlah kepada kami roh hikmat dan pengertian akan firman-Mu, supaya kami semua boleh menangkap, mengerti, dan melakukan, menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk kita membaca ayat ini, dan ayat ini pasti akan menjadi berkat dan akan memotivasi, mendorong kita untuk kita pada akhirnya mengalami yang namanya nothing is impossible yang dari Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan dan Bapak Ibu bisa mengikuti, menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah mengerti, mendengar ayat ini berulang kali, bahkan ada lagunya mengatakan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tetapi pada pagi hari ini saya mau ngajak kita semua untuk kita mengerti, untuk kita memahami apa yang sedang kita baca, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bahkan apa yang sedang kita nyanyikan, ya, supaya apa? Ketika kita memuji, menaikkan pujian ini, ketika kita membaca, menemukan ayat ini, ya ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara semua ini kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop pasal ini,
ya dikatakan bahwa kerinduan kepada Allah, ya kerinduan kepada Allah. Jadi pemazmur ya di sini mengungkapkan, pemazmur menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hatinya, kerinduan jiwanya, kerinduan rohnya untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Karena apa? Ya kalau kita baca di dalam ayat keseluruhannya, baik pasal pertama, pasal 42 dan pasalnya yang ke-43, ini menceritakan bagaimana pemazmur sedang mengalami tekanan, sedang mengalami masalah persoalan yang berat. Ya, sedang mengalami sebuah tantangan, sehingga kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, ya kita akan menemukan beberapa ayat yang sama. Salah satunya ayat ini mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ya ini mengingatkan, ini menjelaskan bagaimana pemazmur sedang mengalami tekanan, sedang mengalami kegelisahan, sedang mengalami beban, sedang mengalami persoalan. Dan pemazmur membutuhkan yang namanya pertolongan, membutuhkan yang namanya jawaban, membutuhkan uluran tangan, membutuhkan kemenangan. Oleh sebab itu pemazmur tahu satu-satunya penolong, satu-satunya tempat perlindungan, satu-satunya pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebab pemazmur tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sesulit apapun, sebesar apapun, serumit apapun, sesusah apapun persoalan-persoalan yang dia alami, pemazmur tahu Tuhan sanggup menolong dan memberikan kelegaan. Oleh sebab itu pemazmur dia mengatakan, dia memberikan satu ungkapan seperti seekor rusa yang merindukan air. Nah, ini juga sesuatu yang sangat menarik. Mengapa pemazmur mengambil satu gambaran dalam perumpamaan ini, mengambil satu gambaran, satu contoh seekor binatang yang namanya rusa? Kenapa pemazmur tidak mengambil gambaran itu seekor harimau atau singa atau binatang-binatang yang lain? Nah, Bapak Ibu, ketika saya melihat beberapa sumber, ya ternyata binatang yang namanya rusa ini memiliki keunikan, memiliki kelebihan dibanding binatang-binatang yang lain. Meskipun rusa merupakan binatang yang mungkin tidak sehebat, sekuat seperti singa dan harimau yang seringkali memangsa rusa. Tetapi satu hal yang dapat kita pelajari, satu hal yang dapat kita contoh tentang kelebihan yang dimiliki oleh binatang yang namanya rusa. Nah, ternyata Bapak Ibu, rusa itu memiliki keunggulan, memiliki kelebihan. Salah satunya ya dalam hal pendengaran. Ya, rusa merupakan seekor binatang yang mampu dan memiliki kelebihan di dalam hal mendengar. Dia mampu mendengar frekuensi-frekuensi suara dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh, dari puluhan meter, bahkan ratusan meter. Ketika mendengar suara, dia tahu. Ketika ada mara bahaya yang mengancam, dia tahu. Ketika ada gerak-gerik binatang-binatang predator yang hendak memangsanya, dia tahu. Sehingga ketika dia mendengar suara-suara atau langkah kaki, maka dengan sigap rusa itu berwaspada dan dia segera lari mencari tempat yang aman atau mencari tempat perlindungan. Yang kedua, rusa memiliki penciuman yang sangat tajam terhadap sumber makanan. Ketika rusa ini mencium ya aroma air, maka dia akan lari
Dia akan berusaha apapun tantangan, apapun halangan, meskipun bukit yang terjal, ya meskipun dia harus menuruni jurang ataupun dia harus lari puluhan kilometer ataupun lari dengan jarak jauh, dia akan berusaha untuk lari demi menemukan sumber yang dia cium, yaitu sumber air yang dia cium atau sumber makanan yang dapat dia cium. Sehingga apapun tantangannya, meskipun itu bukit berbatu, mungkin itu tanah berpasir dan sebagainya, dia akan berusaha lari sekuat tenaga mendapatkan itu. Tidak peduli tantangan ataupun hal-hal yang menjadi penghalang, dan rusa itu akan terus lari sampai ia mendapatkan, sampai ia sampai ke tempat yang ia tuju, yang ia harapkan. Dan inilah rupanya yang dipakai, ya rupanya yang ditiru ataupun dicontoh oleh pemazmur, sehingga pemazmur mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa itu terus berusaha. Demikian juga ya pemazmur, dia memiliki kerinduan ketika ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah datang. Ya, pemazmur tidak peduli apapun tantangannya, apapun persoalannya. Meskipun kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan ayat keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, sekalipun ada caci maki, ada olok-olok yang dia dengar yang disampaikan oleh orang lain, sekalipun ia harus meneteskan air mata, tetapi pemazmur tidak peduli. Dia tetap mencari Tuhan, sekalipun pada waktu itu belum ada jawaban dari Tuhan, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Dan pemazmur percaya suatu kali dia akan bertemu, dia akan berjumpa, dia akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pesan di dalam Mazmur, di mana untuk kita mengalami nothing is impossible. Ya, untuk kita mengalami nothing is impossible, kita harus dekat dengan Tuhan. Dan untuk kita bisa dekat, hidup melekat, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, dibutuhkan yang namanya kerinduan. Tanpa ada kerinduan mustahil untuk kita bisa memiliki hidup, memiliki kualitas hidup dekat dengan Tuhan. Ya, harus ada yang namanya kerinduan. Sebab apa? Orang yang memiliki kerinduan, orang yang memiliki rasa haus, orang yang memiliki rasa lapar akan Tuhan, dia akan berusaha mencari Tuhan. Dia akan berusaha mencari Tuhan. Dia tidak akan pernah menyerah dengan persoalan-persoalan, dengan tantangan-tantangan, dengan halangan-halangan dan sebagainya. Dia akan berusaha sekuat tenaga mencari Tuhan sampai ia menemukan. Nah, jadi Bapak Ibu, dibutuhkan yang namanya kerinduan. Sebab apa? Orang yang rindu, orang yang haus, orang yang lapar, dia akan menemukan apa yang ia cari. Salah satu contoh, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab 2 Raja-Raja tentang kisah Elisa dengan Elia. Nah, ini satu contoh yang baik, di mana sebelum Elia terangkat ke surga, ya, sebelum Elia terangkat ke surga, Elisa memiliki sebuah kerinduan. Ya, memiliki sebuah kerinduan. Dan kerinduan ini, ya harapan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang biasa. Tetapi Elia sendiri mengatakan, apa yang kau minta itu sulit, apa yang kau minta itu susah.
Sebab Elisa minta 2 bagian. Ya, berkat 2 kali ganda, 2 porsi daripada berkat yang Tuhan berikan, daripada pengurapan yang Tuhan berikan kepada Elisa. Itulah yang Elia, itulah yang Elisa minta. Ya, Elisa minta. Sehingga Elia mengatakan, apabila engkau melihat aku naik ke surga, maka apa yang engkau minta itu pasti terjadi. Tetapi sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika Elia dan Elisa melakukan perjalanan dari Betel, ya, ada tantangan-tantangan. Ya, ada tantangan-tantangan yang khususnya Elisa hadapi. Satu, ketika Elia dan Elisa pergi ke Betel, Elisa tahu bahwa Elia akan diangkat Tuhan ke surga. Elisa tahu. Dan pada waktu Elia berbicara, Elisa, ya mendingan kamu pulang saja, nggak usah ikut aku. Tetapi Elisa menjawab, enggak, aku akan ikut engkau, akan menyertai engkau. Dan di tengah perjalanan, Elisa bertemu dengan 50 rombongan nabi. Dan ke-50 rombongan nabi ini menegur Elisa. Tetapi apa jawab Elisa? Aku sudah tahu, diam saja. Ya, Elisa memiliki tekad bulat, memiliki kerinduan yang kuat, memiliki rasa haus, rasa lapar yang cukup kuat. Dan ketika Elia dan Elisa dalam perjalanan menuju Betel, di tengah perjalanan Tuhan berbicara kepada Elia, ya nggak jadi di Betel, kamu harus pergi ke Yeriko, menuju Yeriko. Dan hal itu disampaikan Elia kepada Elisa. Dan Elia pun berkata kepada Elisa, ya kita nggak jadi pergi ke Betel, ya Tuhan menyuruh ke Yeriko. Ya, mendingan kamu pulang. Lebih baik kamu pulang saja. Tetapi apa kata Elisa kepada Elia? Tidak, aku akan tetap menyertai kamu dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan kemudian Elisa bertemu lagi dengan rombongan 50 orang nabi. Dan 50 orang nabi berkata kepada Elisa, menegur dengan perkataan yang sama. Bukankah kamu tahu bahwa hambamu Elia akan terangkat ke surga? Dan Elisa berkata, aku sudah tahu, diam saja. Dan ketika perjalanan menuju Yeriko belum sampai, di tengah jalan Tuhan berkata kepada Elia, tidak jadi ke Yeriko. Ya, kamu harus berjalan menuju Yordan. Ya, menuju sungai Yordan. Dan karena saking rasa sungkannya Elia kepada Elisa, Elia berkata sekali lagi kepada Elisa, ya, mungkin pakai perkataan saya, maaf Elisa, ya Tuhan menyuruh bukan ke Yeriko tapi ke sungai Yordan, atau kamu lebih baik pulang saja daripada kamu capek. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Tidak, ya tidak, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Elisa bertemu lagi dengan 50 orang rombongan para nabi. Dan mendapat teguran yang sama. Tetapi karena tekad, karena kerinduan, karena rasa haus dan lapar, karena ada sesuatu yang ia harapkan dan dia yakin akan dia terima, Elisa tidak peduli, pemazmur tidak peduli, rusa itu tidak peduli apapun tantangannya, apapun halangannya, apapun rintangannya.
dan dia tetap just do it, melakukan dengan setia, dan dia berusaha, dan pada akhirnya Elisa mendapat apa yang ia rindukan. Pemazmur mendapat pertolongan, kelegaan yang ia rindukan. Rusa itu menemukan sungai yang berair, sehingga rasa haus, rasa dahaganya terobati, dipuaskan. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu. Berkali-kali saya mengatakan, persoalan yang kita hadapi itu datang silih berganti. Satu belum selesai, satu datang. Satu belum selesai, satu datang. Sepertinya terus bertubi-tubi. Datang silih berganti. Bahkan di masa pandemi seperti ini menyebabkan tingkat kesulitan, ya, menyebabkan segala sesuatunya semakin berat. Dan ini Bapak Ibu, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, secara perlahan tapi pasti akan dapat menyebabkan goncangan iman. Sehingga kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak memperkuat diri kita, maka kita bisa lemah. Kita bisa kalah. Kita bisa mati. Kita tidak akan mengalami yang namanya nothing is impossible. Bapak Ibu Saudara semua, saya mau katakan tema tahun ini cukup berat. Cukup berat bagi kita semua. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan atas kita. Kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan kepada kita, bagi kita semua yang tidak pernah menyerah, yang senantiasa rindu, yang senantiasa haus, yang senantiasa lapar akan Tuhan, yang memiliki kehidupan yang selalu mendekat, menempel kepada Tuhan, yang ingin selalu mau bertumbuh, senantiasa ingin berbuah, dan senantiasa menjaga kualitas hidup di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tangan Tuhan selalu terbuka. Tuhan siap menyambut kita kapanpun kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan siap menyambut kita. Tuhan selalu mengulurkan tangannya, dan Tuhan siap untuk mentahirkan, menolong kita. Mungkin Bapak Ibu, saat-saat ini banyak di antara kita yang sedang mengalami tekanan demi tekanan. Tapi Bapak Ibu, tindakan yang tepat yang harus kita ambil bukannya kita menjauh. Tapi mari Bapak Ibu dalam situasi seperti ini, mari kita saling membangun, mari kita saling menasehati, mari kita saling mendukung, mari kita saling mendorong, mari kita saling menguatkan, mari kita saling memberikan support. Supaya apa? Kita semua menjadi kuat. Kita semua tetap bertahan. Dan milikilah kerinduan di hadapan Tuhan. Saya percaya kerinduan kita akan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ada satu tulisan yang pernah saya baca. Tulisan ini mengatakan, berjalan di jalannya Tuhan itu memang berat.
berjalan di jalannya Tuhan itu memang berat dan itu tidak mudah. Tetapi siapa bertekun di dalam jalan Tuhan, maka akan berakhir dengan sebuah kedahsyatan. Maka akan berujung kepada sebuah kelegaan. Maka akan menemukan sebuah keajaiban. Dan ini yang dialami oleh Elisa. Ini yang dialami oleh pemazmur. Sebab apa? Pemazmur tahu, Elisa tahu, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kita sembah, Allah kita yang hidup, Allah kita yang maha kuasa adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan Allah yang sanggup bahkan selalu menepati janjinya. Dia akan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya nggak bergumul. Saya secara pribadi saya juga bergumul, Bapak Ibu. Khususnya dengan masalah kesehatan saya. Tetapi saya selalu berkata kepada Tuhan dalam hati saya, Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan izinkan untuk saya alami, ini tidak akan melemahkan iman saya. Memang terkadang iblis itu datang memberikan intimidasi, menghajar dengan intimidasi, menghajar dengan ketakutan. Tetapi saya pribadi, saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, kamu harus kuat. Ya, kamu harus kuat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya jadikan sebagai Tuhan dan juru selamat, sebagai penolong adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus saya adalah Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha mampu. Dan itu yang selalu saya katakan kepada diri saya. Dan tentunya saya juga berusaha, selain menguatkan iman, saya berusaha mengikuti, melakukan semua aturan-aturan supaya tubuh saya tetap sehat. Dan saya percaya, meskipun sampai hari ini mujizat yang saya harapkan belum dinyatakan, tapi saya percaya kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya. Sebab saya percaya nothing is impossible, itu pasti terjadi. Bahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, nothing is impossible itu akan terjadi, akan dinyatakan. Ya, pasti akan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Yang terpenting, milikilah kerinduan. Milikilah kerinduan. Selain kerinduan, milikilah harapan yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita cuma rindu tapi iman kita lemah, ya, tidak seimbang. Tapi selain memiliki kerinduan, kita harus yakin dengan apa yang kita harapkan. Kita harus percaya dengan iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk memberkati dan menolong kita. Dan yang ketiga, milikilah komitmen yang kuat untuk tidak pernah menyerah. Seringkali ya, satu hal kesalahannya di sini, sikap menyerah itu seringkali datang terlebih dahulu. Ketika kita melakukan usaha sekali, dua kali, tiga kali dan belum ada hasil, kita mundur secara teratur, kita menyerah.
Tetapi mari kita belajar untuk tidak pernah menyerah. Ya, saya selalu dikuatkan dengan satu pujian yang mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Ya, pujian ini mengatakan jangan pernah menyerah. Ya, jangan berputus asa. Kalau ada intimidasi, lawan intimidasi itu, kalahkan intimidasi itu, patahkan intimidasi itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kuatkan iman kita, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan melihat tantangan yang ada di depan kita, tapi lihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup memberkati dan memelihara kita. Tuhan sanggup menyatakan mujizat dan pertolongannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, lawan ketika intimidasi ataupun rasa ingin menyerah itu datang. Lawan dalam nama Tuhan Yesus. Memang ini gak mudah. Saya pernah mengalami Bapak Ibu yang namanya putus asa. Saya pernah mengalami yang namanya ketakutan yang hebat, kegelisahan. Ya, ketika beberapa waktu lalu saya berada di rumah sakit karena terpapar virus corona. Ketika saya diisolasi, di situ saya berada di titik nol, titik terendah, di mana apa? Ada intimidasi yang melemahkan saya, begitu lemah. Ya. Yang ada apa? Saya cuma menangis. Menangis ketakutan, menangis gelisah. Saya lemah. Bapak Ibu boleh tanya kepada salah satu jemaat yang pernah, ya, saya telepon dan saya menangis. Istri saya telepon, saya menangis. Dan itu, di situ saya mengalami yang namanya berada di titik nol, di titik terendah. Tetapi Bapak Ibu, ketika itu terjadi, Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan, masih ada harapan. Tuhan ingatkan, jangan menyerah. Mujizat Tuhan masih ada. Saya mulai membangkitkan iman saya. Saya katakan, Gus, kamu harus kuat. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Penyakit ini akan mendatangkan kemuliaan baik bagi Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saya kembali menguatkan iman percaya. Saya katakan masih ada harapan di dalam Tuhan. Sekalipun ketika saya diberitahu kalau saya positif terkena COVID dan saya pindah ruangan. Ketika saya masuk ruangan, gak lama kemudian di depan ruangan saya ada yang meninggal karena COVID. Tapi saya katakan saya tidak akan mati. Saya tidak akan seperti itu. Saya akan sehat. Saya akan pulang ke rumah. Saya akan kumpul kembali dengan keluarga. Saya akan melayani. Saya akan memuliakan Tuhan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan saya ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Karena saya yakin Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini, apapun persoalan kita, di titik mana saudara berada, milikilah kerinduan. Milikilah pengharapan yang kuat. Dan milikilah semangat untuk tidak menyerah. Sebab apa? Tuhan pasti akan menolong saudara semua. Tuhan akan menyatakan keajaibannya kepada kita semua. Pemadam kebakaran memiliki slogan, pantang pulang sebelum padam. Seorang pemburu
kadang mengatakan pantang pulang sebelum mendapat buruan. Kita juga harus memiliki slogan, memiliki sebuah pernyataan. Tidak akan pernah berhenti sebelum mengalami nothing is impossible dari Tuhan. Tidak akan pernah menjauh, selalu mendekat, dan harus mengalami nothing impossible yang dari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memiliki semangat yang seperti ini, iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya terus berdoa supaya Bapak, Ibu, Saudara semua, kita semua mendapat kasih dan anugerah yang dari Tuhan. Saya berdoa supaya jangan ada di antara kita, ya, jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi lemah karena persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Tetapi biarlah kita semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua sampai para lansia, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kita semua dikuatkan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan sampai kepada kedahsyatan Tuhan. Mungkin kita sedang berjuang, kita sedang mendaki, kita sedang menuruni tebing yang terjal di jalan Tuhan, kita sedang ada di lembah yang kelam. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi. Dan ketika kita haus dan kita terus lapar, kita akan terus berlari seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dan kita akan menemukan sungai itu, kita akan mendapatkan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menghibur, menguatkan setiap pribadi mereka. Dan mereka juga menguatkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan, jangan izinkan putus asa itu menyerang mereka. Jangan izinkan intimidasi menguasai ketakutan, kekhawatiran, menguasai hidup mereka. Tetapi biarlah kekuatan Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka mengalahkan segala intimidasi, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala tipu muslihat iblis yang ingin melemahkan iman percaya mereka. Dan mereka semua boleh menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan. Mereka akan menjadi sama seperti pemazmur. Mereka akan menjadi sama seperti Elisa. Mereka akan seperti seekor rusa yang terus mencari sungai yang berair. Dan mereka akan terus berlari, mereka akan terus berusaha tanpa kenal menyerah. Mereka akan mencari Engkau sampai mereka menemukan apa yang mereka rindukan. Seperti Engkau memberkati pemazmur, seperti Engkau memberkati Elisa, Engkau akan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu ke dalam setiap umat-Mu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata sampai hari ini, mujizat-Mu nyata sampai hari ini, keajaiban-Mu nyata sampai hari ini. Berkatilah umat-Mu, sertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun persoalan umat-Mu, Tuhan, Engkau sanggup menolong mereka. Engkau sanggup mengangkat persoalan mereka. Engkau sanggup memberikan kelegaan kepada mereka. Engkau sanggup menyatakan mujizat kepada mereka. Engkau sanggup memelihara mereka. Dan biarlah iman umat-Mu, rohani jemaat terus bertumbuh di
di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, terima kasih banyak untuk seluruh pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, untuk multimedia terima kasih banyak. Ya, untuk pelayanannya, untuk kerja kerasnya, untuk pengorbanannya, dan juga tidak lupa terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk doa-doa, untuk pengorbanan Bapak Ibu Saudara semua, baik pengorbanan doa lewat doa ataupun lewat persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun perpuluhan yang sudah Bapak Ibu kirimkan, berikan, biarlah itu boleh memuliakan Tuhan dan akan dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara semua terus doakan. Ya, terus doakan supaya jemaat tetap diberkati Tuhan, diberikan perlindungan kepada Tuhan, kita semua dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit ataupun wabah virus corona, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Ingat 3M. Ya, pakai masker, jangan lupa terus selalu mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Ya, Bapak Ibu, ya, tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin seperlunya, nah, supaya badan kita tetap sehat. Ya, dan terus doakan supaya kegiatan gereja ke depan bisa kembali pulih. Ya, dan doakan rencana-rencana ke depan. Kita akan mengadakan doa secara berkelompok. Mungkin untuk awal ini kita akan lakukan secara virtual, artinya lewat video call WhatsApp. Ya, mungkin akan dipandu saya sendiri, ya, Bunia dan juga Mbak Lina. Ya, dan itu satu kelompok mungkin bisa 7 orang dan mungkin secara bergiliran. Dan Bapak Ibu, saya mohon dukungan, karena apa? Ya, ini demi kemajuan pekerjaan Tuhan, ini demi pertumbuhan kerohanian seluruh jemaat, dan demi kesejahteraan jemaat. Kita perlu saling mendoakan. Dan juga saya menghimbau, saya mendorong kepada seluruh jemaat untuk kita memberikan waktu, saling kontak, saling komunikasi, saling menguatkan, saling memberikan nasihat. Ya, mungkin bisa lewat WA ataupun video call ataupun lewat media sosial yang lain. Bahkan mungkin bagi para pengurus KKA bisa kontak, ya, bisa say hello dengan anggota KKA-nya supaya kita semua semakin dikuatkan. Ya, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk pengorbanan Bapak Ibu Saudara semua. Dan pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan doa berkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk semua fasilitas yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini sekalipun secara online. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan kegiatan, rencana-rencana gereja Tuhan ke depan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan memberkati umat-Mu. Tutup bungkus jemaat Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap umat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, para lansia, baik pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, para pasutri. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada mereka. Tuhan akan memberkati dan memelihara mereka ketika mereka di rumah ataupun di luar rumah, ketika mereka berjalan kaki ataupun berkendaraan. Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan menyertai. Tutup bungkus umat-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan ataupun orang-orang jahat. Lindungi dari segala sakit penyakit
penyakit, dari segala wabah virus corona. Dan ingatkan umat-Mu untuk senantiasa menjaga diri, mengikuti peraturan protokol kesehatan yang berlaku ya Tuhan, dan senantiasa hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau, sehingga apapun yang jemaat Tuhan lakukan, yang jemaat Tuhan kerjakan, usahakan, Tuhan berkati dan Tuhan membuatnya berhasil. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala ucapan syukur kami, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan dengan iman percaya kepada Tuhan, terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, berkat kasih sayang, kasih karunia, dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan, perlindungan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. God bless you.